2007. Ya, kick off babak kedua baru saja dimulai dan kali ini Persmin Minahasa mencoba melakukan tekanan. Pelan-pelan Persmin mencoba memberikan satu tekanan kepada tuan rumah Arema Malang yang unggul sementara ini 1-0 lewat gol Ortizan Salosa. Persmin, Etoga, Eli Aiboy terus mendapatkan pengawalan yang ketat tentunya dari Supriyono. Eli Aiboy berikan kepada Patricio. Satu peluang masih berada di sebelah kiri dari gawang Sukirmanto. Saya pikir tadi sebuah kontrol yang cukup baik dari Mbamba. Kita lihat bagaimana dia menerima umpan dari Pato Morales. Dengan dada dia kontrol, langsung dia lepaskan tembakan. Sayang arahnya masih sedikit melenceng dari gawang Persmin Minahasa. Pato Patricio Morales jadi pemain yang paling dijaga oleh Persmin Minahasa di sore hari ini. Dan tidak heran Bung, karena penampilannya pada sore hari ini begitu memikat. Di mana dia rajin bergerak dari segala sisi lapangan, memberikan umpan maupun melakukan tusukan-tusukan ke gawang atau ke daerah pertahanan Persmin Minahasa. Kali ini tekanan Arema Malang. Sepertinya ada pelanggaran asisten wasit. Kembali tarik. Ya, inilah dia bagaimana Pato dilanggar oleh Fabiano. Kembali kita lihat sebuah pemandangan yang mengisi dari babak pertama tadi, di mana Pato begitu ketat dijaga oleh Etoga maupun oleh Fabiano. Sukirmanto kembali harus siap menerima tekanan dari crossing yang akan dilakukan oleh Tarik Aljanabi. Tarik Aljanabi dipotong kembali oleh Sukirmanto. Luar biasa memang pemotongan-pemotongan bola yang dilakukan oleh Sukirmanto. Kita lihat dalam tayangan lambat. Bola Tarik Aljanabi potong oleh Sukirmanto. Ya, cukup berani kita lihat Sukirmanto berduel dengan Bamba yang punya juga postur cukup besar. Bruno Casimir ya. Supriyono kali ini pada Etoga, Fabiano, Bruno tadi salah mengantisipasi bola, tidak berhasil melewati Suroso. Kita lihat tadi Moreno atau Romero. Aksi tanpa bola dari Tarik yang mendapat pengawalan dari Zulkifli. Sementara ini Sriwijaya FC unggul 1-0 atas Traktor Kuning PSDS Deli Serdang. Dan apabila skor bertahan, tentunya ini praktis membawa Sriwijaya FC ke puncak dari klasemen wilayah barat. Tarik Aljanabi. Umpan ke dalam bagi Persmin Minahasa oleh Yongki. Pelanggaran, Madenu wasit memimpin jalan pertandingan. Niup menandakan pelanggaran dan bola untuk Persmin Minahasa. Kita lihat Mario Romero tadi. Zulkifli. Sayang sekali kerjasama 1-2 yang dapat dipatahkan. Patricio, Sutaji, Bruno, Ponario. Halau saja. Ponario kembali kepada Sutaji. Masih Sutaji. Kali ini kepada Eli yang berada di sebelah kanan. Eli, duel dia. Kembali masih Eli. Melebar dia cukup baik kepada Pato. Ada Ortizan. Satu tendangan. Masih sangat mudah untuk Sukirmanto menangkap bola. Ya, lagi-lagi kita lihat aksi dari Eli Aiboy dan Pato sangat-sangat mengesankan. Dan kita lihat gerakan Pato mampu mengelabui Fabiano dan melakukan shooting yang menurut saya cukup baik.
Balik serangan dari Persmin Minahasa. Kita belum melihat adanya perubahan gaya permainan yang diterapkan oleh Joko Malis kepada anak asuhnya. Masih belum kita lihat pergerakan dari lapangan tengah yang gitu bisa menyuplai bola untuk pemain-pemain depan mereka. Terlihat mereka masih tetap mengandalkan fokus yaitu pada pertahanan. Ortizan kepada Eli. Offside. Ya sebenarnya kita melihat masih ada satu nama pemain cadangan dari Persmin yaitu JB Wuungan, pemain muda, striker, punya badan cukup baik dan punya kecepatan. Namun saya melihat sejauh ini belum ada indikasi bahwa Joko Malis akan melakukan pergantian di posisi striker karena kita lihat dua striker dari Persmin kurang begitu fight dalam memperebutkan bola. Bukan pelanggaran Supriyono kali ini. Coba memberikan tekanan. Kembali salah umpan. Mudah bagi Suroso untuk mematahkannya. Dan mungkin ada satu nama yaitu Siswanto yang pada sore hari ini harus absen dari Persmin. Seperti kita tahu Siswanto juga harus... Ya kali ini Patricio Morales. Masih Pato. Ya umpan Pato. Sundul oleh Etoga, kali ini Ortizan Salosa. Diblok. Ortizan Salosa sang pencetak gol bagi Arema Malang di babak pertama. Kita lihat Roni akan melakukan tendang atau sepak pojok. Satu peluang masih dapat digagalkan. Iya, saya melihat pelanggaran sebelumnya itu terjadi, Bung. Sukirmanto ditabrak, berbenturan dengan pemain Arema, sehingga juga wasit mengambil keputusan bahwa ini adalah free kick. Bagaimana Roni melakukan sepak pojok, diarahkan kepada Mbamba. Wasit Madnu masih berdiskusi dia dengan Sukirmanto. Sepertinya meminta kartu karena merasa dilanggar tadi Sukirmanto. Tentu saya pikir sebuah benturan yang cukup keras ya, mengingat bahwa Bruno Kasmir tadi memiliki tubuh yang cukup besar. Fabiano. Ortizan. Supriyono kali ini. Kembali seperti babak pertama. Para pemain Arema masih belum sporadis melakukan tekanan. Mereka masih menunggu para pemain Persmin. Dan kali ini Persmin mencoba melakukan tekanan. Bola kali ini tuju. Satu peluang kali ini untuk Persmin Minahasa. Bukan pelanggaran. Dibuang saja oleh Bruno. Pato yang dituju. Pelanggaran. Dari dorongan, Bung. Pato terhadap Fabiano. Fabiano, kita belum melihat kerja dari Stanley, Yongki, atau juga Steffi. Ya, pergantian pemain. Jiwim Bungan masuk menggantikan Tommy Matonga. Di mana Tommy Monggoba harus ditarik keluar. Dan Memang tidak ada satu aksi pun yang ditujukan atau juga diberikan olehnya. Iya, benar sekali. Terutama mengingat bahwa JB Wuungan sampai sejauh ini sudah mencetak 3 gol bagi Persmin Minahasa. Tentunya diharapkan dia menjadi alternatif baru. Ya, pemain yang baru saja pindah dari Persmin Manado dan lebih memilih Persmin Minahasa karena memang merasa bahwa prestasi dari Persmin lebih mumpuni daripada Persma. Itu ya keputusan dari Wuungan untuk mengambil keputusan ini. Kita lihat memang JB ini adalah pemain muda yang sangat berbakat. Dan dengan ini diharapkan juga oleh Herik Swanto maupun juga Joko Malis, dia mampu mengangkat performa dari Persmin Minahasa. Dan seperti kita tahu tentunya sebuah keputusan yang bisa dibilang cukup benar ya. Etoga membuang bola. Setaji akan melakukan lemparan ke dalam.
Pato yang dituju. Masih Pato. Mudah dipatahkan. Pato kembali. Masih Pato. Sayang sekali kita lihat pada saat Pato ini melakukan crossing, kita lihat bola memantul sehingga dia tidak dapat melakukan crossing dengan baik. Dan memang terlihat dia harus terpaksa melakukan crossing dengan kakinya yang lebih lemah, yaitu kaki kanannya. Pantulan bola yang terlalu tinggi membuat Pato agak sedikit sulit untuk memberikan umpan kepada Mbamba. Tekanan kali ini. Kembali Supriyono yang dituju. Bola meninggalkan lapangan permainan. Dan kembali sebuah usaha yang disia-siakan. Sebetulnya tidak begitu ada tekanan yang dilakukan oleh pemain Arema, tetapi bola begitu mudah hilang di lapangan tengah dari Persmin Minahasa. Umpan ke dalam bagi Arema Malang. Akan dilakukan oleh Ortisan Salosa. Bruno berduel dia dengan Mario Romero. Pato yang dituju kali ini. Ditutup dia. Masih Pato. Tarik. Masih tarik. Pada Ponario Astaman. Ortiz. Ortiz kali ini. Kembali satu umpan dari Ortiz. Masih terlalu jauh. Ortizan Salosa. Belum ada satu serangan membahayakan pun sampai sejauh ini dari Persmin Minahasa. Kembali dipatahkan. Serangan dari Persmin Minahasa. Eli. Masih Eli. Duelnya dengan Supriyono berhasil. Eli kali ini satu bola cukup baik kepada Mbamba. Sayang sekali Mbamba. Dia berhasil memanfaatkan trupas dari Eli, dipotong saja oleh Fabiano. Ya, diawali dengan gerakan eksplosif oleh Eli Aiboy dan memberikan umpan daerah kepada Bamba, kita lihat. Namun memang Fabiano sangat baik mengcover gerakan daripada Bamba dan membuang bola, Bang. Tarik yang akan mengambil sepak pojok bagi Arema Malang. Lima berbanding 0 sepak pojok dari Arema Malang. Tarik Aljenawi. Hampir saja bola terlepas dari Sukirmanto dan berhasil dibekap kembali bola oleh Sukirmanto. Kita lihat bagaimana sepak pojok dari Tarik Aljanabi sempat terlepas dari Sukirmanto. Iya, terlihat dulu ya, Eli Aiboy tidak siap dengan kondisi bola pada saat terlepas oleh Sukirmanto. Halo bola. Ortiz, Ponario, tarik, masih tarik, terus tarik. Dia melakukan kontrol bola seperti layaknya pemain futsal. Ortiz. Masih kerjasama cukup baik kali ini. Ortiz berdiri cukup bebas. Ortiz. Satu peluang. Dan masih dapat diblok oleh Etoga. Satu peluang dari Ortiz yang memberikan bola kepada Pato. Mencoba melakukan tekanan, tapi gagal kali ini Suroso. Ya, saya melihat passing-passing bola cukup baik dilakukan oleh anak-anak Arema. Mereka bermain bola posisi dan secepat itu pun mereka berubah cara permainan dengan melakukan umpan-umpan ke daerah yang sangat berbahaya terhadap pertahanan Persmin Minahasa. Ya, kali ini serangan dari Romero berhasil digagalkan. Belum ada variasi serangan juga yang dilakukan. Kali ini Ponario berikan umpan panjang kepada Eli.
Masih Eli, duel dia dengan Etoga. Satu crossing dari Eli. Terlihat berhasil dipotong oleh Sukirmanto. Sebuah pemotongan bola yang cukup bagus karena tadi kita lihat bahwa Emile Mbamba sudah terbang dan kita lihat kembali Eli melayangkan bola ke tiang jauh yang sudah siap untuk dieksekusi oleh Emile Mbamba dan sebuah usaha yang sangat baik oleh Sukirmanto tadi yang menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Sukirmanto penjaga gawang yang selalu tampil baik apabila memotong bola-bola daerah atau umpan-umpan silang. Dan dia praktis harus bekerja keras pada sore hari ini. Arema unggul, corner kick 6-0 atas Persmin, menandakan begitu dominasinya Arema Malang di pertandingan kali ini. Ponario, ada Pato, maksudnya melakukan aksi tambah bola. Pato tadi, Supriyono berhasil diambil oleh Ponario. Salah, terlalu jauh dan meninggalkan lapangan permainan. Tadi bola dari Roni. Pressing setengah lapangan diterapkan oleh Arema Malang. Kerjasama yang cukup baik kali ini. Eli Aiboy, masih Eli. Berusaha dipotong oleh Zulkifli. Ortiz kembali kepada Eli, masih Eli. Cross dari Eli, lebih dekat kepada Sukirmanto dan belum memberikan bahaya kepada Persmin Minahasa. Ya, kali ini serangan dari Persmin Minahasa cukup bebas. Bagaimana Persmin Minahasa? Pedro satu tendangan. Berhasil diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Dihalau saja. Tarik Al-Janabi, masih Tarik. Tarik Al-Janabi. Berusaha terus kembali tekanan kali ini melalui Zulkifli. Dan tempo sudah mulai meningkat di pertandingan ini. Di mana kita tadi membicarakan bahwa Persmin selalu kehilangan bola di lapangan tengah. Usaha dari Pedro Yalet tadi merupakan usaha yang pertama untuk melepaskan tendangan ke gawang Arema. Bagaimana kita lihat tendangan dari luar kotak penalti dari Pedro yang membentur atau juga memantul tanah. Berhasil diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, pertandingan semakin menarik Bu, kita lihat Bung. Karena juga kita lihat Persmin Minahasa udah mulai berani untuk keluar melakukan tekanan-tekanan. Tarik Al-Janabi. Zainal Ikhwan. Setelah dia bench dari Arema tadi. Tendangan bebas, lihat Etoga memberikan protesnya kepada wasit Madenu. Etoga berdiskusi dia dengan wasit Madenu. Sriwijaya 2-0 unggul atas PSDS Deli Serdang. Kita lihat dalam tayangan ini sebuah dorongan kepada Pato. Ya, sangat wajar Bung apabila wasit Madenu meniup peluit karena memang kita lihat pelanggaran ini memang sangat-sangat fatal, mendorong dari belakang. Wasit Madenu memberikan instruksinya kepada para pemain Persmin untuk melakukan pagar dengan jarak yang sesuai. Ada Tarik Al-Janabi, ada Bertan Emil Mbamba dan juga ada Ponario Astaman di depan bola. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas ini? Jarak yang cukup ideal. Mbamba membentur pagar. Eli. Kali ini Tarik. Supriyono memotong bola, lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Ortiz. Mbamba. Sementara ini Persitara unggul 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Sutaji pada Eli yang kali ini sudah bermain di posisi kanan. Etoga membantu penyerangan kali ini. Ya, satu serangan balik kali ini dari Persmin Minahasa. Mencoba melakukan tekanan, merubah arah dia kali ini kepada Supriyono.
Masih Supriyono, umpan lambung. Ya kali ini coba satu tendangan masih dapat diblok. Dihalau saja kembali Persmin Minahasa mencoba mencari ruang dari pertahanan Arema Malang. Dan seperti inilah yang harus dilakukan oleh Persmin Minahasa untuk memberikan tekanan yang tidak terlihat di babak pertama. Satu tekanan kali ini dibuang saja. Iya, kita lihat tekanan-tekanan dari Persmin praktis juga membuat Arema Malang harus konsentrasi kepada pertahanan, Bung. Kita lihat memang apabila Persmin berani melakukan serangan-serangan, memang Arema juga akan terpecah fokus untuk bertahan juga, Bung. Ada celah dari pertahanan dari Arema yang memang lebih fokus untuk melakukan penyerangan, terutama di sektor kiri Ortisan yang selalu melakukan overlapping, melakukan tekanan, membantu penyerangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Persita Ternate 1-0 unggul atas Persekapas Pasuruan. Sudah mulai melakukan tekanan demi tekanan kali ini. Ya kali ini Bruno menghalau bola. Tarik. Masih tarik. Dikawal ketat dia oleh Stevie Kusoy. Pelanggaran sepertinya Stevie. Dan memang terlihat dari usaha-usaha Persmin untuk melakukan serangan memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa menciptakan gol. Namun cukup disayangkan bahwa mereka kerap kali kehilangan bola saat potensi itu sudah mulai terlihat. Sutaji. Roni. Eli kali ini. Berhasil digagalkan oleh Pedro. Kita lihat tadi aksi dari Zulkifli. Mudah dipatahkan. Ponario kepada Bruno Kasmir. Melebar dia kepada Sutaji. Zainal Ihwan telah bersiap-siap bersama dengan Akbar Rashid. Romero. Kembali kita lihat bahwa pemain Persmin kehilangan bola. Memperlambat tempo Ponario Astaman. Supriyono. Suroso kali ini. Pada Sutaji. Gagalkan, dihalau kali ini. Stevie. Belum ada pergerakan atau juga variasi serangan. Supriyono kali ini membantu. Masih Supriyono. Cukup rapat. Ya kali ini peluang. Bukan pelanggaran. Tarik Aljanabi. Madunu tidak melihat adanya pelanggaran tadi. Kita lihat. Masih terjatuh. Ya, bagaimana Yongki? GB katanya. Yongki terjatuh tadi, dia terjadi body charge sepertinya dengan Suroso. Yongki sudah berdiri kembali. Miroslav Janu. Pelatih berkarakter keras yang juga menjadi manajer dari Arema Malang untuk beberapa waktu. Wasit Madenu. Tindakan fair play dari Pedro. Lebaran ke dalam bagi Arema Malang yang sebenarnya unggul 1-0 atas tamunya Persmin Minahasa. Supriyono. Tekanan kali ini melalui GB. Romero tadi mulai berani memainkan. Potong saja oleh Eli. Masih Eli terus.
kepada Pato. Umpan. Ya, kali ini Mbamba masih dapat diselamatkan oleh Sukirmanto. Peluang emas dari Mbamba. Dan peluang yang sangat baik yang dimulai oleh Patricio Morales. Umpan dari Patricio Morales begitu baik menuju ke Mbamba. Seperti kita lihat kembali, dia mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali saya melihat bahwa di sini adalah kreasi antara dua pemain, yaitu Eli Aibo yang memberikan umpan kepada Patricio, dan seketika itu juga Patricio merubah arah kepada Bamba yang berdiri pada posisi benar-benar Bagaimana bagus. Fabiano tidak berhasil menyapu bola dan akhirnya dimanfaatkan oleh Bamba, dan penampilan gemilang dari Sukirmanto yang menyelamatkan gawang dari Persmin Minahasa. Harus kita akui sampai sejauh ini penampilan Sukirmanto. Tarik Al-Janabi. Satu sundulan dari Bruno. Ya, ini adalah peluang terbaik yang pertama sekali didapatkan oleh Bamba, namun dia kembali tidak bisa memaksimalkan menjadi gol, karena kita ketahui bahwa pada saat pertandingan sebelumnya Bamba juga menyia-nyiakan tendangan penalti yang didapat oleh Arema sehingga tim Aremanya menang 1-0. Masih butuh adaptasi sepertinya Bamba untuk mengikuti gaya permainan dari Singoe dan Supriyono kali ini. Ortiz, Bonario, Bruno, panjang dia menuju. Kali ini Bamba kembali. Apa yang terjadi? Pelanggaran sepertinya. Kartu kuning. Wasit Madenu keluarkan untuk Etoga. Dan terlihat Emile Mbamba memprotes keputusan wasit yang memberikan kartu kuning, karena memang apabila Mbamba sendirian berada atau menuju ke arah gawang dan ditarik oleh Etoga, seharusnya mendapatkan kartu merah. Etoga mendapatkan kartu kuning dari wasit Madenu. Etoga masih terus memberikan opininya terhadap wasit. Sementara di Persma unggul 1-0 atas Bali FC. Bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Etoga. Menarik sepertinya Mbamba. Ya, betul sekali. Kesempatan Bamba sampai terbuka untuk mencetak gol, dan ya kemungkinan saya juga agak sedikit setuju oleh perkataan oleh Arya, karena memang di sini ada peluang pemain yang hampir mungkin 80% untuk mencetak gol, dan dia halau dari belakang. Kemungkinan besarnya akan menjadikan kartu merah untuk pemain tersebut, Bu. Etoga harus bisa mengontrol emosinya karena sudah terkena kartu kuning. Wasit Madenu terus memberikan instruksi pagar kepada para pemain Persmin Minahasa. Ada Pato yang akan mengambil bola, ataupun juga ada Mbamba. Kita lihat siapa yang akan mengambil, ataukah Emil Mbamba atau Pato. Tendangan bebas kali ini. Pato masih berada di atas gawang dari Sukirmanto. Tendangan dari Patricio Morales. Walaupun terlihat tadi tidak begitu jauh melenceng atau bergulir di atas mistar gawang dari Persmin Minahasa. Kita lihat bagaimana Pato melakukan placing bola dan melindir, masih berada di atas gawang Sukirmanto dan belum merubah kedudukan. 1-0 untuk Singoe dan Arema Malang atas tamunya Persmin Minahasa. Pelanggaran kembali. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Madenu. Ya, suatu keputusan yang sangat tepat kita lihat, Bung. Kali Tarik ini untuk Zulkifli. ya. Tackle yang cukup keras akan oleh Zulkifli. Namun sejauh ini saya melihat bahwa poin positif yang kita lihat dari pertandingan ini adalah sikap dari supporter yang memang sangat-sangat sportif. Apabila kita lihat terjadi seperti ini yang menimpa Ya, kali ini Patricio. Tidak ada pemain yang menunggu atau juga menjemput umpan dari Pato. Kembali tekanan kali ini. Disapu saja bola. Dan sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang.
Bruno Kasmir. Palang pintu handal dari Arema Malang. Ortisan Salosa. Mbamba. Kembali pelanggaran. Sepertinya Etoga harus bisa menahan emosinya karena dia sudah terkena kartu kuning. Ya terlihat memang Etoga sedikit melakukan dorongan ya. Ya. Sebagai seorang kapten seharusnya Etoga lebih dapat mengontrol emosinya sendiri karena ini juga akan merugikan untuk Persmin apabila dia sampai terkena kartu merah. Sudah 3 kartu kuning dikeluarkan wasit Madunung kepada Persmin Minahasa. Ada Roni. Kali ini Ponario. 3-0 Sriwijaya FC unggul atas PSDS Deli Serdang. 1 tendangan mendatar masih dapat diblok. Masih belum membahayakan gawang Sukirmanto. Mencoba melakukan penekanan, membangun serangan Persmin Minahasa melalui Yongki tadi atau GB. Kita lihat GB dilanggar dia oleh Ortiz. Sangat kalah sekali lapangan tengah dari Persmin atas Arema. Saya setuju bahwa sebetulnya yang menjadi fokus itu adalah bagaimana mudahnya pemain-pemain tengah dari Persmin ini kehilangan bola saat mereka berusaha untuk melakukan serangan balik maupun serangan yang disusun. Mario Romero. Ada GB dan juga Pedro. Pedro 1 tendangan. Ya kali ini 1 peluang dan masih jauh. Kembali lagi Hendro Kartiko melakukan penyelamatan atas tendangan jarak jauh dari Pedro. Kita lihat Bung, kembali 1 peluang melalui Pedro dan kembali tendangan jarak jauh. Dan memang terlihat arahnya begitu sulit untuk diantisipasi karena sudah akan jatuh menyentuh tanah sebelum menyentuh tangan Hendro tadi. Ya 1 scrimmage terjadi di depan gawang Hendro Kartiko, masih dapat dihalau dan diselamatkan oleh Eli Aiboy tadi. Sudah mulai meninggi tempo permainan. Iya, menurut saya Hendro sedikit agak terkejut dengan serang-serang atau shooting yang dilakukan oleh pemain Persmin karena jarang sekali Hendro mendapatkan tekanan sehingga apabila mendapatkan tekanan seperti ini Bung, dia sedikit agak gugup sebenarnya Bung mengantisipasi bola. Ya, bagaimana kita lihat Zulkifli masih tergeletak di lapangan tadi, dia berusaha untuk menghalau bola. Bertabrakan dia dengan Patricio Pato Morales. Masih tergeletak Zulkifli. Harus ditandu keluar. Joko Malis. Latih dari Persmin Minahasa. Stanley, Patricio, Steffi. Lihat Pedro dan juga wasit Madenu. 1-1 Bali FC melawan Persma Manado. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Pato yang dituju sejauh meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa. Ponario. Eli Aiboy kali ini kembali. 1 peluang. Akankah berhasil dimanfaatkan kali ini? Sayang sekali. Kembali peluang dari Emil Mbamba gagal dimanfaatkan.
Dan sangat disayangkan karena sebelumnya dia melakukan kontrol bola yang begitu prima melewati kepala dari pemain bertahan Persmin Minahasa. Sayang penyelesaian akhirnya yang tidak begitu sempurna. Iya, lagi-lagi ya, visi permainan yang sangat-sangat baik dari seorang Eli Aiboy yang memindahkan bola dari posisi kiri ke kanan. Dan kita lihat, iya, pada saat melakukan shooting kita lihat perkenan bola memang kurang tepat sehingga bola jauh melambung ke atas, Bung. Tadi bagaimana kita lihat satu aksi individu yang sangat baik dilakukan oleh Mbamba melewati Etoga, tapi sayang first time kicknya masih melenceng dari gawang Sukirmanto. Dan ini sebetulnya yang banyak menimpa striker-striker asing juga saat di liga-liga asing, maksud saya saat mereka bermain di Liga Inggris seperti Andrei Shevchenko yang begitu ditunggu golnya, yang begitu produktif saat dia bermain di Milan pada saat dia pindah untuk bermain Chelsea. Begitu juga yang terjadi dengan Fernando Torres baru-baru ini. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persmin Minahasa. Dilihat tackling yang terlambat tadi. Dan juga pelanggaran oleh Ortiz. Dua peluang dari Emil Mbamba gagal dimanfaatkannya dengan baik. Persmin mencoba terus melakukan tekanan, tapi memang ketatnya lapangan tengah dari para pemain Arema. Sulit bagi Persmin untuk melakukan tekanan menuju kotak penalti dari Arema Malang. Ortiz pada Mbamba. Pato. Sudah offside Pato. Patricio Morales, pemain kelahiran 13 September 1977. Sukirmanto. Berhasil dihalau Eli Aiboy. Pato kembali, kali ini Pato. Kita lihat pergerakan tadi dari Mbamba. Masih Pato, masih Pato. Berhasil dibuang bola. Dan kita lihat sampai menit ke-82 begitu tingginya determinasi yang masih dimiliki oleh Patricio Morales dalam melakukan serangan. Kecepatan yang dia lakukan masih belum berubah dengan babak pertama. Buang bola oleh Ortiz, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persmin Minahasa yang terus mencoba untuk menyamakan kedudukan ketertinggalannya atas tuan rumah Arema Malang. Suroso, Roni, pelanggaran jelas terlihat. Bagaimana tadi Zulkifli menarik Roni Firmansyah. Bruno Kasmir, ada Suroso, Ponario Astaman, masih Ponario berikan kepada Sutaji. Sutaji kali ini, masih Sutaji. Eli Aiboy, offside Emil Mbamba. Memerintahkan untuk diulang wasit Madenu. Tendangan bebas bagi Persmin Minahasa. Fabiano. Buang saja oleh Ortiz. Dihalau. Eli. Mbamba. Dipotong saja. Ortiz kali ini. Masih Ortiz. Pada Ponario. Ponario. Eli. Tarik. Tarik kali ini. Berusaha membuka ruang. Ada Sutaji. Cross dari Sutaji. Kita lihat hampir saja dimanfaatkan oleh Pato. Ya, crossing cukup baik saya lihat, Bung. Namun memang Pato sedikit terlambat memotong. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh Ortiz terhadap Pedro.
Kita lihat menarik kaos atau kostum dari Pedro Ortiz. Fabiano. Tekanan coba dilakukan oleh Persmin Minahasa. Masih sulit untuk menembus. Kali ini Eli. Masih Eli. Masih melakukan terupas. Tarik. Pelanggaran atau ada yang terjatuh sepertinya. Dibuang saja bola oleh Tarik. Zulkifli kembali terduduk di lapangan. Ya, kelihatan mungkin ada sedikit otot yang tertarik, Bung. Sehingga mungkin juga ini Zulkifli tidak bisa bermain hingga akhir. Sepertinya ada atau otot paha yang tertarik. Dan memang tadi dia juga sudah sempat mendapatkan perawatan saat terjadi benturan dengan Ponaria Astaman beberapa menit sebelumnya. Supriyono, salah satu bek sayap bertalenta yang hadir di Indonesia. Aremania terus memberikan dukungan kepada Arema Malang. Satu hal yang perlu kita puji bahwa apapun keputusan wasit seperti yang disampaikan oleh VV sore hari ini, belum ada satupun lemparan masuk ke dalam lapangan yang kerap kita lihat terjadi di stadion lain. Ya, Zulkifli tidak dapat meneruskan pertandingan, digantikan oleh Danang Yulianto. Zulkifli sepertinya harus mengalami atau mendapatkan perawatan lebih lagi. Ya, Zulkifli sudah bekerja cukup keras, Bung. Kita lihat dari babak pertama tadi, mungkin dia sudah juga harus mengalami tingkat kecapean yang sudah ini, Bung, ya. Sehingga mungkin otot gampang sekali untuk tertarik. Sudah 87 menit, Super Big Match Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa 1-0. Keunggulan dari Arema Malang lewat gol yang diciptakan oleh Hortizan Salosa. Pedro. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, Akbar Rashid masuk menggantikan Eli Aiboy. Ya, suatu keputusan yang sangat tepat. Ya, kita lihat Janu sedikit memberikan kesempatan kepada Eli Aiboy untuk beristirahat lebih cepat, karena memang Eli Aiboy cukup bekerja keras dari babak pertama tadi. Etoga kali ini, Sukirmanto disapu saja bola. Aksi dari Ortiz. Suroso. Bruno Kasmir. Sisa-sisa waktu di babak kedua ini, akankah Persmin Minahasa mampu menyamakan kedudukan? Halau bola tadi. Erik Aljanabi, bukan pelanggaran. Masih Tarik. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat menit-menit terakhir, kita lihat Etoga dan Fabiano maju sampai jauh ke depan, Bung. Mengharapkan bahwa di menit-menit akhir ini mereka dapat mencuri gol untuk menyamakan keadaan. Sporadis tekanan yang akan dilakukan oleh Persmin Minahasa di menit-menit akhir ini. Lihat satu peluang, masih terlalu jauh, belum membahayakan bagi Hendro Kartiko. Pedro tadi dan juga Fabiano. 2 menit waktu tambahan.
Hendro Kartiko. Kita lihat Persmin terus melakukan tekanan dan Arema Malang lebih fokus untuk menjaga kemenangannya. Sriwijaya 4-1 menang atas PSDS Deli Serdang sementara ini. Ya, satu peluang. Masih terlalu jauh dari gawang Hendro Kartiko dan belum bisa membahayakan GB. Dan seperti inilah yang kerap kita saksikan bahwa Persmin saat mereka membangun serangan tidak mengeksekusi dengan cukup baik, selalu kehilangan bola atau mengirimkan umpan yang salah sehingga terjadi bola out atau diintercept oleh pemain-pemain Arema. Sedikit terlihat tadi bahwa GB ingin melakukan shooting dari luar kotak penalti. Pato yang dituju. Memasuki detik-detik terakhir. Pertandingan ini. Kita lihat Persmin masih terus melakukan serangan demi serangan untuk mencari celah dan juga bagaimana mencoba untuk melihat kelengahan dari para pemain Arema. Terus tekanan. Ya, wasit Madenu telah meniup peluitnya menandakan berakhirnya super big match antara Arema Malang menghadapi Persmin Minahasa yang akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Arema Malang dengan skor